Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara dan teman-teman pemilih, kita jumpa lagi di podcast Kebanggaan PPK Python yang pada edisi hari ini kita sudah mulai lagi karena kemarin-kemarin sudah vakum. Karena tuntutan kami untuk selalu mensosialisasikan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu khususnya yang ada di Kecamatan Python. Dan pada siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, di mana beliau adalah ketua langsung dari PPK Python yang saat ini juga sudah menjadi bagian dari podcast Python. Ya, kita sapa dulu teman kita atau sahabat kita, saudara ketua PPK Python, ya, Mbak Citra Kasih Manikam. Revisi Kasih Citra Manikam. Mohon maaf ada kesalahan dari penyebutan. Monggo untuk Mbak Citra, monggo perkenalkan dulu kepada teman-teman pemilih. Selamat siang teman-teman pemilih. Nama saya Kasih Citra Manikam dengan alamat Kalikajar Kulon. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi Ketua PPK Kecamatan Python. Untuk tahapan-tahapan kita sudah banyak dilalui terkait dengan kepemiluan, dan sampai saat ini mungkin tahapan-tahapan itu sudah berjalan. Monggo dijelaskan mungkin selaku Mbak Cita sebagai Ketua PPK untuk memaparkan dan mensosialisasikan kepada teman-teman pemilih terkait dengan jumlah TPS, jumlah dan lain-lainnya terkait dengan kepemiluan yang ada di Kecamatan Python. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum menginjak kepada jumlah TPS, saya ingin menerangkan dulu. Banyak desa di Kecamatan Python, termasuk desa paling banyak se-Kabupaten Probolinggo, yakni ada 20 desa. Untuk jumlah TPS sendiri, untuk reguler hanya 187. Namun kami juga memiliki TPS khusus, yang mana TPS tersebut terletak di 2 pondok pesantren. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid sebanyak 13 TPS khusus, dan di Pondok Pesantren Nurul Qadim ada 1 TPS khusus. Ya, itu lebih menarik karena selain desa terbanyak, kami juga memiliki TPS khusus yang paling banyak se-kabupaten, yaitu totalnya ada 14 TPS di Kecamatan Python khusus. Tadi Bu Ketua menyebutkan ada istilah TPS reguler dan TPS khusus. Mungkin lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan reguler atau yang dimaksud dengan lokasi khusus. Mungkin teman-teman pemilih masih belum paham terkait dengan istilah-istilah. Untuk TPS reguler, yaitu TPS yang berada di desa-desa, misalnya TPS yang ada di desa yang mana untuk Kecamatan Python sendiri terdapat 187 tersebar di 20 desa. Kalau TPS khusus intinya itu murni yang ada di desa. Kalau reguler yang murni ada di desa. Seumpama contoh Desa Taman, jumlah TPS-nya ada 6. Ya. Itu yang dimaksud reguler. Seperti itu. Untuk TPS khusus yaitu TPS tambahan yang mana dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu, misalnya pondok pesantren atau lapas. Kebetulan kami di Kecamatan Python memiliki banyak pondok pesantren. Kebetulan yang dapat untuk tahun ini itu Nurul Jadid, pondok pesantren Nurul Jadid, dan pondok pesantren Nurul Qadim. Pondok paling besar yang ada di Kecamatan Python. Itu diberikan 13 TPS khusus. Ya. Ada 13. Yang nantinya semua pemilih atau santri yang ada di Nurul Jadid yang sudah memiliki hak pilihnya, nanti karena tidak diperkenankan pulang oleh pondok pesantren, jadi diperkenankan untuk memilih di TPS khusus tersebut. Oh gitu maksudnya. Itu TPS khusus. Untuk yang tadi juga disebutkan pondok pesantren Nurul Qadim juga dapat 1 ya. Kalau Nurul Qadim mendapatkan 1 TPS khusus
yang mana jumlah pemilihnya sekitar 200-an kemarin. Kalau yang di Nurul Jadid itu sekitar 3.000-an, seperti itu. Ya, sebelum kita menginjak ke pertanyaan berikutnya, kita saksikan dulu layanan yang mau lewat berikut. Bapak, Kang, tunggu sebentar, Kang. Tunggu sebentar. Ada penting, Kang. Apa, Kang? Kok kayak yang penting saja? Ini, Kang, saya ada yang mau ditanyakan sedikit. Iya. Duduk aja ya. Ada apa, Kang? Begini, Kang. Saya ini mau tanya sedikit. Ya. Bagaimana mengetahui nama saya ini sudah tercantum di pemilih pada pemilu 2004 mendatang ini, Kang? Oh, gitu. Seperti itu, iya. Oh, itu Iya, betul. masalahnya. Iya. Mau tahu Iya, masalahnya. iya, Kang. Caranya begini. Gimana, Kang? Gimana? Ini Baik teman pemilih bisa mengeceknya dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian teman pemilih bisa mengisi nama daerah teman pemilih, NIK teman pemilih, nama teman pemilih, dan tanggal lahir teman pemilih, lalu klik pencarian. Lalu disitulah teman pemilih sudah mengetahui teman pemilih sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, jangan khawatir, bawa KTP atau KK ke BPS dan BPK terdekat. Pastikan dirimu terdaftar sebagai pemilih pada pemilu serentak 2024. KPU melayani. Oke teman-teman pemilih, kita kembali lagi dengan podcast Kecamatan Paiton dan kita masih bersama Ketua PPK Paiton, Mbak Citra Kasih Manikam. Kasih Citra Manikam. Repot banget menyebut nama dari Ketua Paiton yang mungkin menurut orang-orang Paiton nama yang agak nyeleneh. Ya, kita masih kembali lagi dan tadi sudah banyak hal yang dijelaskan oleh Ketua PPK Paiton terkait dengan lokasi khusus atau TPS khusus yang ada di dua pondok pesantren yang ada di Paiton, yaitu ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan jumlah TPS 13 dan juga di Pondok Pesantren Nurul Khodim Kaligajar Kulon sebanyak 1 TPS. Dan yang perlu saya tanyakan dan mungkin halayak ramai juga tahu teman-teman pemilih juga sedikit bertanya, kenapa maksud dari KPU sendiri mengadakan atau memberikan alokasi khusus untuk TPS khusus di pondok pesantren yang disebutkan tadi. Mungkin Mbak Citra bisa menjelaskan ke teman-teman pemilih. Baiklah, sedikit kami mengingatkan bahwa KPU itu melayani. Sesuai dengan moto tersebut, jadi KPU memberikan TPS khusus untuk pondok, melayani para santri yang di pondok yang mana sesuai dengan ketentuan pondok tidak akan dipulangkan. Sehingga untuk mempermudah santri-santri tersebut menyalurkan hak pilihnya, jadi KPU menyediakan TPS khusus yang mana nantinya para santri itu dapat memilih di lingkungan pondok itu sendiri. Jadi artinya walaupun santri khusus dan konsentrasi menuntut ilmu di pondok juga tidak menghilangkan hak pilihnya, begitu. Bagus sekali tujuan dari KPU. Mungkin ada enggak kesulitan dengan adanya TPS khusus dari pihak penyelenggara? Kalau kesulitan masih ada. Iya. Tapi alhamdulillah berkat kerja tim kami di BPK Paiton, kesulitan tersebut terasa lebih mudah. Khususnya untuk penarikan data dari daerah asal santri tersebut.
kami harus saling tarik menarik seperti itu. Oh, tarik menarik juga Karena dari daerah asal masih diklaim ini pemilih saya, sedangkan orang tersebut atau santri tersebut sudah akan memilih di tempat kami atau di PPK Paiton, TPS yang ada di PPK Paiton seperti itu. Apakah sudah ada komitmen dari pihak pengasuh bahwa tanggal 14 Februari itu santri tidak dipulangkan atau PPK sendiri yang mengantarkan surat ke pondok terkait dengan santri yang akan memilih di lokasi khusus? Kalau untuk surat himbauan dari pondok pesantren sudah ada. Sudah ada. Itu awalnya KPU menawarkan kepada pondok pesantren bagaimana dengan hak pilih santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Ternyata pihak pondok pesantren memutuskan untuk tidak memulangkan, sehingga KPU sendiri mengajukan untuk TPS khusus tersebut. Jadi karena ada usulan dari pondok pesantren, maka KPU memberikan untuk TPS khusus tersebut sesuai dengan data-data yang real yang ada di pondok pesantren tersebut. Jadi harus ada data real, data yang konkret istilahnya. Bukan aban-aban. Bukti yang konkret bahwa santri tersebut ada buktinya kakak, alamat yang jelas seperti itu. Kalau tidak ada bukti tersebut, KPU tidak berani. Untuk proses-proses KPU menunjuk salah satu pondok untuk melaksanakan TPS khusus itu ada proses-prosesnya apa, serta-merta KPU menunjuk pondok itu atau gimana prosesnya? Menurut sepengetahuan kami, sebelum membentuk TPS khusus, KPU mengundang seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jadi awalnya itu semua pondok di Kabupaten Probolinggo diundang? Ya, terutama pondok-pondok besar. Oh, langsung diundang ke KPU? Setelah itu di sanalah tercetus keputusan bahwa pondok A atau pondok B itu menginginkan atau tidak memulangkan santrinya. Oleh karena itu diberilah solusi TPS khusus oleh KPU. Jadi sistemnya pengajuan dulu. Pengajuan dari pondok pesantren. Setelah diajukan ke KPU mengajukan ke KPU pusat, barulah diputuskan bahwa pondok pesantren A mendapatkan sekian lokasi khusus, pondok pesantren B juga mendapatkan sekian, seperti itu. Oh, jadi dengan harapan dengan adanya lokasi khusus atau TPS khusus itu agar santri yang sudah mempunyai hak pilih untuk berpartisipasi di pemilu 2024 mendatang agar suaranya tidak hilang dan percuma begitu saja. Dan mungkin ada hal-hal lain yang ada di PPK Paiton yang mungkin selama ini sudah tahapan demi tahapan sudah dilalui. Sejauh ini sampai sekarang tahapan-tahapan itu apa saja yang sudah dilalui? Kemarin kami sudah selain memetakan TPS khusus, kami juga sudah reguler sudah. Reguler sudah. Terus terang dari tahun 2019 pemilu 2019 kemarin ada pengurangan TPS di Kecamatan Paiton sendiri, sehingga kami memetakan ulang TPS reguler tersebut. Ada pengurangan. Ada pengurangan dari 201 jadi 187. 200 berapa? 201 di pemilu 2019 ya, menjadi 187 sekarang. Sehingga kami harus memetakan ulang dan cukup rumit lah istilahnya. Cukup memusingkan juga. Ya, cukup memusingkan karena harus satu kakak tidak boleh terpisah seperti itu. Dan harus diposisikan pada TPS terdekat. Oh gitu. Kita harus meletakkan ulang di situ. Selain pemetaan TPS, kemarin sudah ada verifak hitungan DPD juga sudah kami lakukan untuk tahapan tersebut. Oh gitu ya. Untuk istilah tadi sudah disebut oleh Ketua PPK Paiton yang dengan istilah verifak. Dan untuk menguji apa itu yang dimaksud dengan verifak, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. 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 Pesan-pesan berikut
sabar dan tenang dulu. Ini teman-teman dan tetangga saya semua pada membicarakan pemilu. Sebenarnya kapan sih Pak? Oh itu masalahnya sehingga membuat panik ya. Oh kalau masalah itu ingat ya bahwa pemilu itu masih lama, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Oh masih lama. Ya masih lama. 14 Februari 2024 kita TPS KPU melayani. Ya teman-teman pemilih, kita kembali lagi dengan podcast Kecamatan Paiton yang masih bersama narasumber kita yaitu Ketua PPK Paiton Mbak Citra. Ya, tadi sudah disebutkan terkait dengan Verfak. Mungkin sedikit bisa kita gali apa yang dimaksud dengan Verfak. Mungkin teman-teman pemilih belum bisa begitu paham apa yang dimaksud dengan Verfak. Oke, untuk Mbak Citra, monggo dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Verfak. Verfak yaitu verifikasi faktual. Kemarin yang sudah kita lakukan yaitu terhadap dukungan calon DPD Provinsi Jawa Timur, yang mana kita mendapatkan form dukungan calon DPD dari pusat. Setelah itu kita turun. Kita verifikasi apakah betul orang tersebut mendukung bakal calon DPD yang tertera di form tersebut atau tidak. Kita cari orangnya, setelah itu kita tanyakan, kita cocokkan KTP-nya. Ya seperti itu sudah. Lalu kita tuangkan kembali ke berita acaranya. Untuk lebih jelasnya itu nanti mungkin divisi kami yang bisa menjelaskan, Mas Denny nanti biar bisa diundang ke sini juga terkait Verfak tersebut. Ya, jadi data Verfak itu sudah datang langsung dari KPU pusat untuk memastikan itu. Jadi kita sudah tahapan-tahapan sudah kita lalui terkait dengan pemilu untuk mengawal suksesnya pemilu khususnya yang ada di Kecamatan Paiton. Mungkin selama ini tugas dari Ketua PPK itu apa saja? Apakah mengawal, mengontrol semua divisi-divisi di bawah naungan Ketua PPK atau gimana? Mungkin teman-teman pemilih butuh sedikit pencerahan. Apa sih dibalik nama Ketua PPK itu tugas semestinya? Tugas Ketua PPK yang saya tahu di Kecamatan Paiton, saya sendiri itu bukan hanya ketua, tapi juga memegang divisi di situ. Ada divisinya juga. Ya, divisi cool, keuangan, logistik dan umum. Oh, cool. Ya, keuangan. Cool, jadi dingin. Asal tidak sedingin senyummu. Lalu apa lagi? Keuangan, umum dan logistik. Jadi kita ngontrol peng-SPJ-an. Selain pengontrolan SPJ, kita mendampingi semua divisi yang ada di Kecamatan Paiton. Misalnya kemarin divisi data pada saat menyelesaikan data-data yang data ganda atau pemetaan TPS dan lain-lain, tetap kita dampingi. Terus kemarin Verfak juga kita dampingi. Istilahnya ketua itu mendampingi semua divisi, jadi harus menguasai semua divisi. Begitu juga dengan Parmas. Jadi kita harus mengingatkan bagaimana medsos kita jalan apa tidak ya. Itu jadi hanya sebagai koordinator jadi semua divisi istilahnya. Jadi harus mengingatkan divisi data bagaimana datanya, mengingatkan divisi teknis bagaimana dukungan DPD-nya, Verfaknya apa sudah selesai. Hanya seperti itu. Tadi sudah disinggung juga terkait dengan SPJ. Mungkin prestasi apa saja yang sudah diraih oleh PPK Paiton terkait dengan SPJ yang ada di Kabupaten Probolinggo. Mungkin ada sensasi yang didapat. Alhamdulillah kemarin Paiton meraih 3 SPJ tercepat sekabupaten. Ada mana saja? Ada Banyuanyar, Kuripan dan Paiton sendiri. Itu untuk SPJ tercepat. Dievaluasi 6 bulan pertama kita kerja. Kemarin kebetulan ada evaluasi, termasuk juga medsosnya. Alhamdulillah Paiton juga termasuk medsos teraktif lah istilahnya. Alhamdulillah. Ini berkat kerjasama semua
elemen, baik itu PPK dan PPS sendiri. Ya, mungkin hal-hal yang ada suka dukanya menjadi ketua, hal-hal yang bikin kesal, bikin bahagia itu di titik-titik mana saja yang dirasakan oleh seorang ketua itu? Di titik kalau kesal ya itu sudah bagian dari pribadi masing-masing. Tapi banyak bahagianya kita menemukan teman yang baru, keluarga baru mungkin di sini, dan kita bisa bergabung dengan orang-orang yang hebat di Kecamatan Paiton. Itu satu hal yang membahagiakan bagi saya sendiri. Ya, demikianlah teman-teman pemilih, kita sudah bincang-bincang kupas tuntas apa yang sudah di podcast hari ini bersama PPK Paiton, bersama saya Bang Samiduddin dan juga bersama Ketua PPK Paiton yang takut saya nyebut nama lagi, pokok disebut sendiri oleh orangnya. Kasih Citra Manikam. Ya, kalau Anda mengingat kekasih, mungkin ingat saya dulu. Ya, apa yang sudah disebut tadi, ya disebutkan sendiri oleh orangnya. Terima kasih teman-teman pemilih yang sudah bergabung dengan podcast Paiton. Semoga ini bermanfaat. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kami hanya ingin sekedar mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu, khususnya yang ada di Paiton, dengan tujuan agar pemilu tahun 2024 berjalan aman, sukses dan nyaman. Amin. Bagi semua teman-teman pemilih, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.